Oke, sekarang yang worship yang 141 begini maksudnya. Nanti tanya maksudnya apa. Jadi saya main kira-kira bisa mengerti nggak maksudnya dari prepare katanya Kak? Siapa? Ada pertanyaan tentang prepare ini atau udah ngerti? Jadi kalau oke, silakan Pak Stek. Yang dimaksud dengan satu itu apa Pak? Yes. Kunci apa? Ya. C. Jadi kalau main di C. F on C. Nah, F on C. Jadi bahasa tetap di C. Nah, jadi tadi saya main itu. Tadi mainnya di C, F on C, C. Jadi dia tuh satu baris. Kan kayak orang bersiap-siap kan? C, F, C. Ya, jadi si bassnya itu tetap standby dia. Jadi standby. Jadi itunya chordnya yang bergerak. Nah itu 141 on 1. Kalau Ya. kita yang amatiran ini Pak, tidak memakai konsepnya si Bro tadi, G, E minor, D dalam worshipnya ngeflow, tapi kita amatiran ini suka 141 ini Pak. Yes. Apakah konsep itu dibenarkan? Oke. Kalau gitu saya terusin dulu semuanya ya. Soalnya ini belum selesai ya. Ya, saya terusin deh ya. Nah, itu yang 141 ya. Nah, sekarang ya 1625. Tadi tuh yang keyboardis OL tadi itu. Kalau saya mainin di C ya, E, A minor, D minor. Itu oke lanjut slide-nya deh. Ini yang slide-nya itu ada itunya. Nah, sebelumnya. Jadi kalau tuh yang satu pas satu tuh kayak prepare tuh, kayak orang siap-siap gitu loh, berdiri, karena dikasih prepare gitu. Lalu yang kedua itu 1625 tuh seperti air mengalir. Ya, next. Nah ini yang sering dipakai ya. Oke, lanjut. Nah ini kayak orang berjalan bersama Tuhan. Ini lebih cepat melangkah, makanya dia nggak sabubar setengah-setengah. Ini kalau chordnya 1, kalau C, E minor, F, G. Lanjut yang terakhir. Nah ini bersorak-sorai, ini biasanya buat terakhir nih. Nah misalnya kawalan, gini. Aku percaya kau turun tangan memberkatiku.
keyboardnya satu sih ya. Nih, welcome di nah, ini yang satu. Ya, jadi itu 7 flowing yang saya biasa pakai dan yang saya sekarang ajarin 7 flowing. Pasti kalian banyak flowing 17 lah, satu apalah ya kan sekarang. Cuma saya ada memberikan satu presentasi saya hari ini dengan 5 worship itu. Pertanyaan, setuju atau tidak setuju, oke atau tidak pakai, kembali kepada teman-teman semua. Kira-kira demikian. Yaitu guna-gunanya di mana nanti sih baru akan bisa kelihatan. Yang pasti kalau yang 141 itu dia di awal dia. Nah, di awal begini. Kan tadi saya udah bilang bahwa worship itu adalah hubungan, relasi. Ya kan? Hubungan. Berarti kalau bisa bicara hubungan, misalnya worship leadernya ngasih praise list. Ya, ngasih praise list. Katakan lagunya misalnya terima kasih Tuhan. Saya tanya dulu, terima kasih Tuhan ada dasarnya di mana tuh? WL mana WL? Coba WL. WL nggak ada nih. Angkat tangan dong, jangan takut-takut kan. Di mana Pak? Di G ya. Di G. Harus tahu tuh WL tuh. Ya, jangan sampai WL nggak tahu ada dasarnya lagu. Nah, di sini WL kalau ngasih list lagu, dia kasih nada dasar nggak? Enggak ya? Kenapa nggak tahu? Nggak tahu ya? Nah gini, WL itu katakanlah sekarang sebetulnya WL itu paling tidak dia harus main gitar sih, paling tidak. Makanya saya kalau di kampus mahasiswa saya bilang, ya kan kalau kalian nggak bisa main musik nggak laku. Ini pendeta semua ya kan? Iya kan? Ditanya, kamu mau melayani sini bisa main gitar nggak? Nggak bisa, kalau repot itu. Ternyata memang banyak, saya kirim bisa main gitar nggak Bapak? Oh bisa. Nah jadi WL juga paling tidak bisa main gitar. Jadi sekarang yang nggak bisa main gitar belajar gitar. Nah gitu ya paling nggak ya. Jadi harus tahu. Nah tadi pertanyaannya begini, kalau kita nggak tahu main gitar, sebetulnya bisa. WL mulai sekarang harusnya bikin keynote-nya sendiri. Caranya bagaimana? Sekarang buka Google Chord. Di Google tuh ada chord Google. Buka. Ayo langsung buka ini, kita langsung praktek ya. Chord Google. Cari lagunya Terima Kasih Tuhan. Nah, chord Google Terima Kasih Tuhan. Gitu. Kalau dia dapat, sebut ya, biar cepet ya. Terima kasih Tuhan di mana chord Google-nya? Hah? Di mana? Betul kan? Nah, di G. Memang itu udah udah standar di G. Makanya saya selalu main sama WL siapapun, saya udah makanya hafal saya di G. Nah, gitu ya. Jadi bisa cari chordnya di Google. Pertanyaan saya, banyak sering kali nih WL ini punya chord sendiri dia, keynote sendiri. Padahal lagunya sebetulnya main di G, tapi nanti bisa di D, bisa di A, bisa di C, bisa di apa gitu. Nah pertanyaan saya, kan banyak juga WL bilang gini, iya saya biasanya cewek sih WL cewek ya. WL cewek itu memang lagu ini kayaknya sih bukan karena cowok ya, memang sudah ditulis sama penulis lagunya itu memang sesuai dengan suara manusia umumnya. Laki-laki dan perempuan itu di situ frekuensinya. Tapi kalau misalnya ada suara orang yang memang oktavnya panjang, ya kan? Saya kok laki tapi suaranya agak panjang. Makanya saya nyanyi lagu yang rendah agak susah gitu. Nah, tapi WL pertanyaannya, WL itu bukan nyanyi solo loh, bukan dia performer. Dia namanya WL, worship leader, membawa jemaat pujian penyembahan. Berarti
Bukan dia harus saya kurang pas, kurang enak gitu. Loh, emang mau buat apa ini buat kurang enak? Orang ini buat mau jemaat karena ada masalah nanti kalau misalnya lagunya di G ternyata dipaksa mainnya di D. Nanti jemaatnya begitu pasti. Itu udah pengalaman. Jemaat tuh ngomong suara tinggi karena emang gak normal kan gitu kan. Akhirnya apa? Karena suaranya nggak pas, ya kan? Ditambah juga si WL-nya juga maksa, jadi berisik kan. Ditambah musiknya juga gak harmonis, berisik. Makanya kenapa kalau misalnya kok enak ya di sana musiknya enak, ya karena WL-nya tone suaranya bagus, terus musiknya rapi, gak macam-macam, ditambah sound-nya, ya kan? Nah, tapi kalau sound-nya udah mahal-mahal miliaran, lah kalau operatornya yang main juga nggak bener, mau pakai keyboard 100 juta juga, ya nggak bakalan bener. Ya kan mau pakai mic yang harganya 50 juta ya mau suaranya nggak rapian. Nah jadi pertama chord harus sesuai. Tapi bisa begini, kalau misalnya kurang tinggi boleh dinaikin satu. Kalau misalnya di G kurang tinggi naikin satu A gitu, atau ketinggian di F. Nah itu jadi artinya masih ada toleransi begitu. Nggak boleh dari G ke D, itu kan jauh itu, ya kan? Nah, oke, sampai sini mengerti ya. Nah, jadi berbicara hubungan, ya, kalau misalnya lagunya ditulis di G list, ya kan? Nah, itulah maksud saya, kenapa ada chord prepare itu. Mana keyboardisnya coba? Siapa keyboardis minta tolong? Coba kamu. Nah, saya WL nih ya. G ya, kamu kasih kriteria dulu ya. Coba teks yang tadi dong, yang kata-kata membuka WL itu. Mati dulu. Shalom jemaat saya kasih Tuhan. Saya berdoa sama kita hari ini bersukacita dan kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Semua siap diberkati Tuhan hari ini? Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih senyum. Oke. Nah itulah contoh prepare. Jadi artinya cuma ngasih chord. Nah pertanyaan saya, sekarang ini saya perhatiin ya, banyak sekali para pemuji-pemuji, ya imam musik gitu ya segala macam dan gereja-gereja itu lagu worship itu pakai intro. Toret 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 alam semesta. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana itu? Kamu dulu jawab. Pakai gitu. Banyak lagi sih lagu yang lain, saya cuma tahu itu doang. Jadi dikasih intro. Malah ada satu gereja besar, saya pernah diminta, saya nggak mau. Karena begitu mulai diri, langsung dia kata si operator, wah 5, 4 dari tahunnya, 3, 2, 1. Canggih gereja besar, canggih pemain jago jauh. Langsung pakai spacer. Toret tuh rame. Lighting, langsung begitu. Kalau pertanyaan saya ya ada, kayak rame menikmati, ya didukung segala macam, ya lighting segala macam, ya kan? Tapi saya pribadi
Mungkin karena saya tadi ada teologi tadi bahwa bicara worship adalah bicara hubungan, ya kan? Jadi bicara hubungan, bisa nggak apa yang sudah kita rencanakan bisa berubah di depan ini? Saya contohin ya. Nah, ini saya contoh nih. Saya udah kasih list ke dia ya, lagunya. Terima kasih. 1625 ya, penyembahan dulu. Saya nyembah dulu misalnya ini. Makasih Tuhan, haleluya. Segala puji, nah, kalau saya udah turun, kamu balikin lagi open chord. Nah, kalau udah turun begitu dinyembah, open chord lagi. Jadi mau siap-siap kan? Tapi kalau misalnya saya naik lagi, ikut lagi kan bisa berubah kan? Nyembah lagi, kalau orang tiba-tiba jemaatnya gitu kan, dan naik lagi dong. Tapi misalnya saya udah turun, makanya WL itu benar-benar connect banget pakai kalau udah bicara. Dia begitu suara turun, musiknya saya tahu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Lupa kan? Salah kan? Nggak salah. Orang saya lagi nyembah tadi Tuhan bilang, karena kuasa darahku kata Tuhan gitu loh. Langsung saya seperti dikasih tahu hikmat Tuhan, beri kekuasaan. Makanya, satu lagi biar lebih jelas. Oke, coba ya. Terima kasih, haleluya. Nah ini saya kasih, bukan kasih moret nih, saya kasih pindah nada. Open chord lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu. Jelas? Itu worship. Itu worship. Makanya kalau sudah bicara worship, itu bicara hubungan. Jadi di situlah bisa kelihatan worship leader ini benar-benar hubungan dengan Tuhannya oke banget. Jadi kalau udah bicara hubungan, pengalaman saya bisa nangis kita gitu. Saya sendiri kadang-kadang nggak bisa nangis sendiri di keyboard gitu. Karena memang si WL-nya ini connect gitu loh, sama seroh. Makanya dalam pelayanan ini yang satu roh. Kalau udah ada satu orang aja yang nggak seroh, biasanya ada masalah gitu. Makanya kalau zaman dulu saya, itu seleksinya aja tuh pertama harus lihat CV. Pertama harus punya, kalau dulu zaman saya dulu CV, lulusan mana dia, pernah belajar musik nggak gitu. Nah, karena nanti saya ada baca part itu ya. Itu satu. Lalu kedua, itu kondisinya macam-macam. Terus rohaninya, apakah tidaknya kamu rokok nggak? Iya, kalau ngomong, kalau dia jujur, kalau dulu, apalagi minuman gitu ya. Sampai begitu, beristri berapa sampai kalau yang bernikah? Iya. Terus pacaran, kamu punya pacar, lu tuh si Pak Johanan lu itu sama WL tuh, itu benar-benar. Nah makanya kalau dulu ada salah begitu langsung diskors dulu, nggak boleh pelayanan, Pak Ibu langsung. Nanti kalau udah skors nggak berubah juga, dia tetap malah
Diskursnya harus di menara doa dia, harus hadir ibadah, harus ikut menara doa, harus ikut polisi, tapi nggak pelayanan. Oh kalau nggak kuat, yang keluar. Kalau sekarang kan enggak, gereja banyak. Nggak di sini saya bisa pindah sana kok. Nggak di sini saya bisa pindah sana, banyak gereja. Ya kan, cuma masalahnya saya nggak mau bicara tentang masalah akhir, saya bicara sekarang ini bicara tentang hubungan. Makanya tadi di awal saya bilang, ya kalau saya dulu, saya sombong, orang sombong saya. Iya, saya dulu salah satu pemain musik kalau saya kan di Bekasi ya, pemain keyboard salah satu yang nomor satu. Jadi kalau Pak Niko datang ke Bekasi, saya lah yang main keyboardnya. Sama teman saya namanya Daniel Mustaqim, dia seangkatan saya. Jadi kalau nggak saya main filler, saya main filler. Jadi dulu sombong. Jadi makanya saya sampai harus dioperasi gitu. Saya juga heran kok, saya kayaknya ada yang saya lakukan, Tuhan kayak baik-baik aja. Kok begini sih? Ternyata ya itu Tuhan gua sombong. Kayak orang sombong sih. Sebentar lah ya. Kira. Oke. Worship adalah hubungan. Iya. Yang saya mau tanya, keabsahan worship ini nanti pada tahap seperti saya ngaku sendiri ya, saya pribadi. Sewaktu saya katakanlah 15 tahun, hampir 20 tahun, itu Tuhan. Mestinya rasanya nggak sempurna itu kalau tanpa main gitar sendiri, nyanyi beberapa lagu sampai hancur di situ kan, di altar pribadi. Tapi di usia sekarang, jujur nih, usia 55 ini Pak, saya hampir jarang sekali pakai gitar worship pribadi. Bahkan kalau doa pagi tanpa gitar, ngangkat 1-2 lagu, udah langsung tancap gas doa syafaat. Kira-kira gitu Pak. Kalau konsep kita zaman dulu kan rasanya tidak sempurna kalau tidak diawali dengan worship yang berkepanjangan. Gimana itu Pak? Artinya kondisi nggak pakai gitar sekarang mantap ya, maksudnya ya. Mantap. Kan tadi itu saya bilang tadi di worship tadi itu di worship tadi kan. Iya, itu makanya itu namanya di worship. Udah bukan karena ada alat musik, ada gitar, itu seperti itu lah. Bapak tuh udah berarti memang membangun ya, membangun itu, makanya sampai di worship itu. Nah saya pun begitu. Jadi di worship itu tidak tergantung pada instrumen ya. Yes, good. Itu pertanyaannya, kita sudah sampai dalam tahap itu enggak? Kan gitu ya. Ya kalau gembala-gembala mestinya bagus itu kalau di situ. Nah baru di situ ditransferkan lah ya spirit. Nah saya juga belum ngerti juga sih munculnya di worship itu karena apa. Tapi yang saya tahu biasanya orang-orang yang sudah sampai dalam tahap dalam itu, pertama hubungannya dia dengan Tuhan baik ya. Terus kedua biasanya tuh memang sudah ada pengalaman-pengalaman pribadi yang mungkin pengalaman pribadi misalnya lagi hancur macam-macam yang memang di situ lah yang muncul kayak orang kayak gitu yang baru tuh TikTok itu loh, yang Tuhan ada di mana itu kan seperti dia tuh kayak memang lagi apa ya gitu. Nah seperti itulah. Nah itu deposit. Berarti dengan demikian pengamatan saya ini kemampuan spiritual seseorang yang sudah mampu pada tahap menelurkan sebuah lagu atau mencipta lagu lewat jembatan deep worship, idealnya memang sudah sampai pada tahap itu ya Pak. Yes. Sehingga kalau saya memang terus terang Pak, sudah bisa membedakan lagu mana yang hasil kalau Bapak sebut namanya deep worship, atau lagu hanya kemampuan talenta yang diciptakan dengan kemampuan talenta. Akhir-akhir ini memang banyak lagu yang muncul cukup bagus di GVCC dan NDC.
tetap percaya itu bagus. Saya pikir itu cermin dari hubungan pribadi ya yang sangat intim. Jadi tidak salah Pak memiliki prinsip begitu ya. Oh iya dong, bagus. Harusnya Karena begitu. memang akhirnya Bapak mengingatkan saya mengingat kembali. Memang ya mungkin kelasnya apa yang saya hasilkan mungkin tidak sekelas Bapak dan yang lain. Tapi memang pada tahap ini, walaupun sekarang sudah tidak pernah lagi saya menciptakan lagu, Iya. memang pada tahap-tahap ini saya ingat-ingat kalau pada jam 1, jam 2 sampai jam 3 gitu ambil kita bisa menghasilkan sebuah lagu, berarti memang harus didukung dengan keromantisan dengan Tuhan ya Pak, Iya. di worship itu. Betul. Iya. Nah, saya mau cerita. Jadi di YouTube saya itu ada 2 lagu ada banyak sih lagu ya. Cuman ada 2 lagu itu yang memang judulnya itu kalau nanti bisa lihat di YouTube ya, Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu. Nah, itu saya buat itu kira-kira 15 tahun lalu ya. Nah, sebelumnya ada Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu tuh yang Julita Manik.